Pantesan suaranya nggak keluar. Boleh ditinggikan suaranya, ditambah lagi volume jawaban salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya kalau nanti wafat dalam kondisi husnul khotimah. Yang menjawab salam saya doakan kalau wafat berkumpul dengan keluarganya di surga. Yang menjawab salam saya doakan kalau sedang punya hutang, hutangnya segera lunas. Yang amin biasanya yang punya hutang. Apalagi kenceng aminnya. Alhamdulillah. Alladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita. Allahul ladzi khalaqana, Allah lah yang telah menciptakan kita. Allahus Somad, Allah lah yang menjadi sandaran utama dalam kehidupan kita. Biasakan hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran dalam kehidupan. Karena barang siapa yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran dalam kehidupan, orang itu tidak akan banyak kecewa dalam kehidupannya. Tapi siapa yang menjadikan makhluk, siapa yang menjadikan manusia, siapa yang menjadikan suami, anak, atau siapapun itu selaku makhluk sebagai sandaran utama dalam kehidupan, punya harapan dibantu, punya harapan diberi, punya harapan dikasihani, maka orang itu yang pasti akan banyak kecewa dalam kehidupan. Karena tiada satu hal yang dimana kita sandarkan kepada manusia, ujung-ujungnya pasti adalah kekecewaan. Salawat serta salam tertera tertuju kepada baginda kita, sosok yang sangat kita cintai, sosok yang sangat kita harapkan bisa mendapatkan syafaat dari beliau, mendapatkan salah satu rezeki bisa berjumpa dengan beliau, yakni Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad, angkat tangannya dan katakan saya. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad, angkat tangannya dan katakan saya. Siapa yang cinta kepada saya, angkat tangannya dan katakan saya. Nggak ada, Bu. Insyaallah nasib. Harapan besar kita bisa berjumpa dengan Rasulullah. Kalau ingin berjumpa dengan Rasulullah, maka syaratnya harus cinta kepada Rasulullah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang mencintaiku, maka bersamaku di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Bunda semuanya, hadratal kiram yang sama-sama kita muliakan, guru kita yang sudah berada di sini, yang sudah membersamai kita, tak lupa Ketua Majelis Taklim An-Nisa, Bunda Ani, dan juga seluruh bunda-bunda semuanya selaku pengurus dari Majelis Taklim An-Nisa, alladzi lam yuzkar ismuhu, yang mohon maaf belum bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Dan tak lupa kepada seluruh bunda-bunda semuanya yang sudah hadir. Apa kabar semuanya pada hari ini? Sehat, Bu? Hatinya sehat? Badannya sehat? Dompetnya sehat? Alhamdulillah. Baru liburan ya. Ada yang sebagian menjerit mungkin dompetnya. Bunda semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kegiatan kajian rutin kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang menyembuhkan luka batin. Luka batin ini beda dengan luka fisik yang nampak. Luka batin ini kadangkala tidak nampak namun terasa. Bisa terasa oleh kita atau bahkan mungkin orang lain bisa merasakan itu. Apa saja ciri-cirinya dan bagaimana cara kita menyembuhkan luka batin itu nanti kita sama-sama bahas. Namun sebelum dimulai,
Kita sama-sama hidupkan dulu sunnahnya para sahabat. Ini sunnah yang dulu ada di Masjid Nabawi. Bunda kalau mempelajari sirah nabawiyah, bahkan sejarahnya para sahabat, kita akan mendapati dulu sahabat kalau belajar itu dengan Rasulullah biasanya setiap ba'da sholat. Jadi setiap ba'da sholat ini belajar. Setiap ba'da sholat belajar. Dan ada satu waktu di mana belajarnya itu paling panjang daripada waktu-waktu yang lainnya. Kapan itu? Di waktu duha. Waktu duha ini waktu sekarang. Waktu duha ini adalah waktu di mana belajarnya para sahabat. Ibu sudah pernah ke Masjid Nabawi? Ada yang belum? Nah, mudah-mudahan yang belum pernah bisa segera ke sana. Mau ke sana, Bu? Yakin mau? Amalkan 3 surat. Yang pertama surat Al-Hajj, yang kedua surat Ibrahim, yang ketiga ada namanya surat Tanah. Dijual. Ya, insya Allah cepat itu ke Mekahnya. Sahabat ini kalau duduknya sahabat, karakter yang pertama, duduknya para sahabat ini gak banyak goyang. Gak banyak goyang. Jadi kalau belajar itu betul-betul ta'zim, betul-betul khidmat ketika belajar. Digambarkan kalau ada burung hinggap, burung itu hinggap ke atas para sahabat, kepala para sahabat. Karena apa? Saking ta'zim mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karakter yang kedua, duduknya para sahabat itu biasanya dekat, rapat, bahkan disebutkan lutut sahabat itu nempel dengan sahabat yang ada di sebelah kanan maupun dengan sahabat yang ada di sebelah kirinya. Oleh karena itu, untuk sama-sama kita menghidupkan sunnahnya para sahabat, boleh silakan duduknya lebih dirapatkan, duduknya lebih didekatkan satu dengan yang lainnya, kecuali yang sakit. Silakan Bu. Ibu yang nggak mau merapatkan tempat duduk, ini salah satu ciri sedang punya masalah. Dengan yang di kanan maupun yang di kiri. Silakan. Oke. Boleh diangkat dulu tangan kanannya, Bu? Diangkat tangan kanannya, simpan di pundak teman sebelah kanannya. Kalau nggak nyampe, geser. Kalau kejauhan, geser. Oke, ulangi. Angkat tangan kanannya, Bunda. Simpan di pundak teman sebelah kanannya. Sambil dilihat wajahnya, sekarang coba pijit-pijit dulu. Yo, berikan pijitan yang terbaik. Ayo, Bu. Berikan pijitan yang terbaik, jangan pelit-pelit. Ayo. Kalau kata orang Bandung itu entong koret-koret. Kalau kata orang Jawa ojo medit-medit. Ayo. Kalau kata orang sini jangan jangan pelit-pelit. Silakan Bu, yang terbaik, sebaik mungkin. Ayo Bu. Ayo silakan. Ayo silakan. Sambil berikan doa yang terbaik. Ya Allah, mudah-mudahan yang ku pijit ini sehat badannya. Hilangkan penyakit dari tubuhnya, mudahkanlah hajatnya, soleh-solehakanlah anak-anaknya, solehkanlah suaminya, banyakin duitnya, mudahkan bayar hutangnya. Pencong banget amin. Nah, sekarang diusap-usap punggungnya sambil katakan sabar ya Bu, sabar, ikhlas, hidup memang perih. Oke, angkat tangan kirinya Bunda, simpan di pundak teman sebelah kirinya, gantian, ayo, berikan balasan yang terbaik, ya, sebaik mungkin, ayo, sebaik mungkin, silakan. Oh, jauh medit-medit, silakan Bu, ayo, mijit orang itu nggak dosa, walaupun di masjid, ayo, silakan. Ya, sambil kita doakan juga, ya Allah, mudah-mudahan yang ku pijit ini juga sehat badannya, hilangkan penyakit dari tubuhnya, soleh-solehakan anaknya, mudahkan umroh hajinya, banyakin duitnya, banyakin hajat yang bisa dikabulkannya, banyakin kemampuan untuk bisa umroh hajinya, solehkan suaminya. Ngenes banget Bu ya. Nah sekarang diusap-usap punggungnya Bu, yang sabar, yang ikhlas, yang sabar, yang ikhlas. Oke, cukup. Boleh salaman dulu, Bu? Kita salaman dulu.
Matur nuwun, matur nuwun, hatur nuhun. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Yang kedua, untuk bunda yang bawa HP, kalau HP-nya tidak digunakan untuk dokumentasi, kalau HP-nya tidak digunakan untuk mencatat, boleh silahkan dimasukkan dulu HP-nya. Silakan, kecuali untuk mencatat, kecuali untuk dokumentasi. Selain daripada itu, silahkan boleh dimasukkan dulu HP-nya. Ibu mau ilmunya manfaat gak? Mau atau mau banget? Kalau mau ilmunya manfaat, penuhi syaratnya. Apa syarat ilmu manfaat itu? Ta'zim dan khidmat ketika kita belajar. Dimanapun kita belajar, ta'zim dan khidmat. Apapun yang sekiranya akan mengganggu, coba hilangkan dulu. Fokus, tidak panjang, hanya sampai jam 11. Harapan besarnya banyak kita mendapatkan ilmu yang nantinya ilmu itu akan bermanfaat untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Menyembuhkan luka batin. Namun sebelum saya mulai, di antara bunda di sini, apakah ada yang sedang mengalami luka batin? Semuanya. Berarti saya berada di tempat yang tepat. Dalam perjalanan hidup, ada kalanya kita itu merasa diabaikan oleh orang. Dalam perjalanan hidup, ada kalanya kita disakitin oleh orang lain. Ada kalanya kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Hal-hal itu akan menjadikan kita mengalami rasa sakit. Dan sakit yang ditumpuk itu akan menjadi namanya sakit batin ataupun penyakit batin. Bunda di sini mungkin ada yang sudah merasa punya penyakit batin, namun ada juga yang sebenarnya dia punya penyakit batin, namun dia tidak merasa. Ya, apa cirinya orang yang mengalami sakit batin? Yang pertama, coba cek. Kita sama-sama identifikasi, apakah ciri-ciri ini ada dalam diri saya. Yang pertama, orang kalau dia mengalami sakit batin ataupun penyakit batin, hatinya sakit ataupun batinnya sakit, yang pertama cirinya itu orang itu mengalami namanya toxic person. Orang itu tidak beres dengan dirinya. Mudah nyinyir dengan orang lain. Mudah nggak suka dengan orang lain. Pokoknya dikit-dikit nggak suka. Ketemu sama orang, kita senyum dengan orang itu. Apa kamu senyum-senyum? Besok ketemu lagi, kita nggak senyum. Kenapa kamu nggak senyum? Apa salah saya? Pokoknya serba salah berjumpa dengan orang seperti itu. Dalam agama, bunda, kita diajarkan untuk tidak punya namanya satu penyakit namanya ghil. Wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Jangan dijadikan hati kita memiliki namanya ghil, perasaan benci, perasaan tidak suka, mudah membicarakan keburukan orang. Itu ghil namanya. Ada di sini yang merasa mudah suka membicarakan orang lain? Ada? Orangnya datang nggak? Oh, nggak ada ya? Nggak datang ya? Aman berarti. Ya. Coba cek Bu. Ini yang pertama. Jadi diagnosa pertama ini sama-sama kita cek apakah diri kita itu termasuk orang yang toxic person. Orang yang tidak selesai dengan dirinya. Atau gampangnya itu mudah nyinyir dengan orang lain. Itu Ibu Desi kemarin beli mobil ya. Saya tahu itu. Kemarin kan DP-nya 10 juta itu. Pokoknya nggak suka dengan orang. Dikit-dikit nggak suka dengan orang. Perbaiki itu. Kalau merasa punya itu. Bunda, kalau melihat ada orang yang dia punya nikmat, kita senang atau sedih? Senang atau sedih? Orang yang dia punya penyakit hati, dia itu punya ciri-ciri yang pertama SMS yang tadi. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ulangi, apa itu SMS? Senang melihat orang lain susah,
susah melihat orang lain. Jadi bukan pakai S, tapi pakai SY. Nah, saking susahnya dia menderita ketika orang lain dapat nikmat. Hati-hati, Bu. Ya, ngukurnya mudah, ngukurnya dengar orang dia dapat nikmat, yang muncul apakah senang atau justru yang muncul adalah kesedihan. Dengar tetangga beli kulkas, apakah kita yang tiba-tiba dingin, kemudian sakit, demam tinggi, atau justru kita bahagia mendengarkan nikmat itu? Itu yang pertama. Nah, coba sama-sama cek. Yang kedua, Bunda, orang yang dia itu memiliki namanya luka batin, cirinya itu adalah dia mudah tersinggung. Dia mudah tersinggung. Dikit-dikit tersinggung sama orang. Dikit-dikit tersinggung. Lihat status temen. Ini saya nih maksudnya nih. Ini saya maksudnya nih. Ini ke saya. Padahal bukan. Orang yang buat status itu tidak ada sedikit pun niat tersinggung, tapi dia tersinggung. Orang ini, dia itu punya mental korban. Merasa jadi korban. Ada orang ngomong berdua di sana, ini saya yang diomongkan. Ini saya yang diomongkan. Dia itu punya mental korban. Nah, hati-hati. Orang yang dia punya luka batin, mudah tersinggung, hatinya lemah. Tidak kuat menerima sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada di sini yang mudah tersinggung? Mana orangnya? Udah naik haji, ternyata nggak disebut Bu Aji, tersinggung gitu. Bersedekah, sekian banyak orang yang lain disebutkan namanya, kok saya nggak disebutkan, tersinggung kita. Mudah tersinggung, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Cara untuk melihat mudahnya di zaman sekarang adalah orang ini mudah sekali lep dari grup. Dikit-dikit lep dari grup, dikit-dikit lep dari grup. Minta saran, gak ada yang berkomentar satupun, langsung lep dari grup. Saya merasa saya bukan orang yang diinginkan di sini. Lebih baik saya keluar daripada sini, daripada saya membuat tempat ini sempit. Keluar dia. Hati-hati, Bu. Yang merasa mudah tersinggung, kata Dokter Zaidul Akbar, sering-sering makan rujak. Yang sering ataupun merasa dia mudah tersinggung, sering-sering makan rujak. Insya Allah nanti tersinggungnya hilang, mencret datang. Tapi betul, Bu, ada kajian beliau yang menyatakan itu. Oke, itu Bunda ya. Coba cek apakah kita termasuk orang yang seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, luka batin itu punya ciri yang ketiga, emosi tidak stabil. Emosi tidak stabil. Dia itu tidak punya kestabilan emosi. Bisa orangnya itu mudah marah dengan cara meledak-ledak, ataupun mudah bersedih padahal dia tidak tahu alasan sedihnya karena apa. Ada yang suka marah di sini? Oh, marah-marah. Ibu suka marah, Bu? Coba angkat tangannya yang merasa pemarah. Angkat tangan yang merasa pemarah. Oh, nggak ada ya? Nggak ada di sini? Nggak ada yang ngaku? Padahal orang yang mudah marah, dia itu punya ciri. Orang yang mudah marah itu punya ciri. Di mana cirinya? Di wajahnya. Kalau kita ingin lihat orang pemarah atau tidak, lihat di wajahnya. Apa ciri di wajahnya? Biasanya usianya 35, 45, tapi wajahnya udah 75. Jadi boros muka. Orang yang mudah marah itu boros muka. Lihat aja. Insya Allah di sini tidak boros. Di sini awet. Masya Allah, makan formalin. Oke ya, Bu, Ibu, jangan suka
suka marah. Dan biasanya orang yang dia luka batin, dia itu suka marah, sebenarnya dia ingin menghilangkan itu, namun dia nggak tahu. Dia tidak punya kestabilan emosi. Dia marah, ujung-ujungnya dia menyesal dengan marah itu. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, awalahu jununun, awalnya hilang akal. Wa akhirahu nadamun, dan akhirnya penyesalan. Awalnya dia lampiaskan emosi, ujung-ujungnya dia menyesal. Ya Allah, kok saya mengumpat seperti ini? Ya Allah, kok cacian ini keluar untuk anak saya? Pagi dipukul anaknya, marah dia. Ketika malam lihat wajah anaknya sambil menangis. Ya Allah, kok tega saya pukul dia. Besok pek lagi. Malam, ya Allah. Besok pek lagi. Malam, ya Allah. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak punya kestabilan emosi. Orang yang dia punya ketenangan emosi, kestabilan emosi, lihat ketika dia marah, apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan kepada orang ketika dia sedang marah. Makanya ibu, kalau ingin tahu kualitas emosi seseorang, buat orang itu marah. Apa yang dia katakan? Kalau yang dia katakan kalimat-kalimat yang baik, walaupun sedang marah, itu salah satu ciri orang dia memiliki kecerdasan emosi. Atau kalau ingin lihat orang ketika dia jalan tersandung, apa yang dia katakan? Ketika yang dikatakan monyet. Tapi kalau dikatakan astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, berarti dia punya kestabilan emosi. Nah, itu cara ngeceknya ya. Bu, ibu, suka marah ke anak, suka marah ke suami? Ibu lebih sayang ke anak atau lebih sayang ke suami? Ah, ya. Ibu nanti kalau wafat mau suami dulu, mau ibu dulu? Hah? Nanti kalau masuk surga ibu dulu, suami dulu? Ah, dua-duanya. Ciri rumah tangga yang baik itu adalah wajama bainakuma fi khairin. Dua-duanya dalam kebaikan. Jadi kalau rumah tangga yang baik, insya Allah dua-duanya pun masuk ke dalam surga. Ya, insya Allah. Ibu sudah masih ingat kemarin waktu kita marah apa yang harus kita lakukan? Banyakin istighfar. Sudah dilakukan? Sudah dilakukan? Kalau marah kepada anak, marah kepada suami, marah kepada tetangga, suami gak ngasih uang belanja, gimana istighfarnya? Itu ngenes Bu ya. Ya, banyakin istighfar Bu. Istighfar. Rasulullah itu dalam satu hari istighfarnya 70 kali sampai 100 kali. 70 sampai 100 kali. Walaupun dalam kondisi tidak marah, Rasulullah tetap istighfar. Karena ternyata salah satu yang menjadikan stabilnya emosi itu memperbanyak istighfar. Saya ulangi, salah satu zikir yang menjadikan stabilnya emosi seseorang itu memperbanyak istighfar. Dan dirasakan istighfarnya. Ya ibu kalau istighfarnya kepada anak seperti ini, astagfirullahaladzim, ya kurang berdampak. Sekalinya istighfar seperti itu kan? Ya. Istighfar yang memang kita rutinkan, dikhususkan waktunya. Selepas sholat kita istighfar. Selepas sholat kita istighfar. Insya Allah. Siap Bu? Siap ya? Siapa yang siap untuk tidak marah lagi? Angkat tangannya dan katakan saya. Insya Allah. Berat banget Bu ya. Oke, Bunda, silakan cek ciri-cirinya. Apakah ciri-ciri itu ada nggak dalam diri kita? Termasuk yang kedua tadi, yaitu bersedih. Bersedih itu ada yang Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ada yang hammi, ada yang
hazan, itu beda. Kalau sedih hami, itu kesedihan di mana kita sedih dengan sesuatu yang belum terjadi. Anak masih TK, tapi kita sudah gelisah dengan biaya kuliahnya. Itu hami. Belum kejadian, tapi sedihnya sudah dirasakan. Beda dengan hazan. Hazan ini sedih dengan sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Punya pengalaman, punya kesedihan sebelumnya, dan sampai sekarang kesedihannya masih dirasakan. Itu hazan. Orang yang dia luka batin, dia itu tidak punya kestabilan dalam menghadapi kesedihan. Dia mudah sedih. Bahkan sedihnya itu terkadang tidak tahu alasannya karena apa. Tiba-tiba sedih. Tiba-tiba dunia ini terasa hampa. Tiba-tiba merasa jenuh, merasa bosan, dan bingung harus ngapain. Ada yang seperti itu? Ada? Mana orangnya? Nggak hadir. Banyak yang nggak hadir, Bu ya? Masya Allah. Yang punya utang, nggak hadir. Yang mudah tersinggung, nggak hadir. Yang mudah marah, yang mudah marahin suami, yang mudah ngutang, mudah marahin anak, oh nggak hadir semua. Jadi di depan saya siapa ini, Bu? Alhamdulillah, Masya Allah. Bidadari surga, insya Allah, Bu ya. Pantasan wajahnya bercahaya karena lampu. Ada lampunya. Oke, itu yang selanjutnya, Bunda. Itu ciri-ciri daripada orang yang mengalami luka batin. Nah, sekarang bagaimana caranya menyikapi luka batin itu? Untuk menyembuhkan luka batin, untuk menyikapi luka batin, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang harus kita lakukan, kita harus melihat bahwa luka batin ini merupakan bagian daripada ujian hidup. Saya ulangi, luka batin ini adalah bagian daripada ujian hidup. Karena ujian ini nggak selalu nikmat, ada juga ujian Allah berikan kesusahan kepada kita. Dalam hidup mungkin nggak kita tidak diuji? Mungkin nggak? Dalam hidup mungkin nggak semuanya akan nikmat? Dalam hidup mungkin nggak semuanya akan sulit. Dalam hidup mungkin nggak semuanya akan bahagia. Dalam hidup mungkin nggak semuanya akan sedih. Tidak akan seperti itu. Nggak mungkin seperti itu. Karena sejatinya hidup di dunia itu adalah ujian. Orang yang memandang luka yang dia alami, luka batin yang dia rasakan ini adalah ujian, maka dampaknya dia pasti akan menerima kondisi ini. Luka ini akan diterima. Dia akan mulai berdamai dengan diri dan hidup ketika dia sudah mampu menerima luka batin itu. Luka batin akan makin sakit dan terasa ketika kita banyak menolak. Kenapa saya, ya Allah? Kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Dia banyak menolak. Tapi dengan melihat bahwa itu adalah ujian, kita menerima itu, itulah ternyata proses penyembuhan awal agar kita bisa sembuh daripada luka batin. Bu, Ibu, berdamai dengan hidup. Berdamai dengan diri sendiri. Apa, Bu? Berdamai dengan yang kedua sendiri. Ulangi semuanya yang kompak. Berdamai dengan hidup. Berdamai dengan diri sendiri. Oke, angkat tangan kanannya, Bunda. Simpan di pundak teman sebelah kanannya. Ditepuk-tepuk pundaknya. Kalau kelihatan sedang ngantuk, agak keras sedikit, Bang. Sambil ikuti apa yang saya katakan, wahai sahabatku. Mulai hari ini belajar berdamai dengan hidup, berdamai dengan diri sendiri. Siap ya? Oke, dipeluk sahabatnya. Masya Allah. Ibu kayak teletabis. Berpelukan. Oke, itu Bunda ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakula amana.
Apakah orang itu dia akan mengatakan dia beriman padahal dia tidak diuji? Orang itu pasti akan mendapatkan ujian, terutama untuk orang-orang yang dia mengaku beriman kepada Allah. Lihatlah luka ini, luka batin ini adalah bagian ujian yang Allah berikan kepada kita. Berdamai dengan hidup, berdamai dengan diri. Agar lebih mudah berdamai dengan diri, Bunda, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, Da'il ayyama taf'alu matasya. Pandanglah hari, silahkan sesuai dengan keinginan hari. Silahkan hari berjalan dengan semaunya. Ada hari di mana kita sedih, ada hari di mana kita luka, ada hari di mana kita dikecewakan, ada mungkin hari di mana kita dihianati. Silahkan terserah hari, dia mau berjalan semaunya. Namun ingat, tidak ada kesulitan dunia yang abadi. Sesulit-sulitnya hidup pasti ada redanya. Seberat-beratnya masalah hidup pasti ada selesainya. Dan siapa yang akan menjadi pemenang hari? Kata Imam Syafi'i, yang dia mampu menerima kondisi itu. Yang dia mampu ikhlas menerima peran apa yang sedang Allah berikan ketika itu. Yang dia mampu wataradha biqadaika, yang dia mampu ridho dengan apa yang sudah menjadi takdirnya Allah. Belajar ridho, belajar ikhlas dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Setuju? Setuju? Sepakat? Nah, untuk melatih konsentrasi, kalau saya bilang setuju, jawabannya sepakat. Kalau saya bilang sepakat, jawabannya setuju. Setuju? Sepakat? Setuju, sepakat? Sepakat, setuju? Nah, setuju, sepakat. Setuju, sepakat, setuju, sepakat, setuju, sepakat, setuju. Bu Ani hafal. Masya Allah ya. Itu Bu, belajar ridho ya. Wa taradha biqadaika, ridho dengan apa yang sudah menjadi takdirnya Allah. Belajar ridho Bu. Belajar ridho. Untuk belajar ridho itu jangan pernah kita banyak mengatakan kalimat limadza. Jangan pernah kita banyak mengatakan kalimat limadza. Limadza itu kenapa? Ya Allah, kenapa saya? Ya Allah, kenapa saya? Ya Allah, kenapa saya? Kenapa? Kalimat limadza, kenapa, itu yang menjadikan luka batin makin besar, makin sakit. Karena yang dicari adalah siapa yang menyebabkan saya luka? Dia penyebabnya. Makin luka dia. Kenapa? Yang harus muncul itu bukan limadza, tapi apa? Apa hikmah yang Allah akan ajarkan dari kejadian ini? Apa pelajaran dari rasa sakit ini? Apa kira-kira pesan yang Allah akan berikan dari rasa sakit ini? Yang muncul adalah apa? Ketika yang muncul adalah apa, kita lebih mudah akan berdamai dengan rasa sakit yang sedang dialami. Dan jangan pernah juga mengatakan lau. Jangan pernah mengatakan lau. Apa itu lau? Seandainya aku tidak pernah berjumpa dengan dia. Seandainya aku tidak pernah menikah dengan dia. Seandainya aku tidak pernah bertransaksi dengan dia. Itu seandainya. Kalimat seandainya itu membuka celah bagi setan untuk bisa masuk. Sehingga yang terjadi adalah kita banyak menyalahkan kondisi. Yang paling ngeri adalah orang sampai dia menyalahkan takdir. Dan sampai ada orang yang mengatakan, apakah boleh saya marah sama Allah? Kenapa saking dia marah dengan takdir? Makanya Bu, jangan dibuka kalimat lau ini, jangan. Kalimat seandainya ini jangan. Kalimat seandainya jangan sampai dibuka. Karena seandainya ini ketika dibuka dalam luka batin kita, itu yang menjadikan celah setan masuk. Ibu sudah kenal ke setan kan? Hah? Masa belum kenal? Ibu yakin belum kenal?
Harus kenal, Bu. Harus kenal. Lita'arufu. Bertaaruf dengan setan. Ini setan itu rupa-rupa, Bu. Setan itu macam-macam. Jadi bukan hanya balon ternyata yang rupa-rupa, setan pun rupa-rupa pekerjaannya, rupa-rupa setannya. Ada setan yang suka ngikutin kita. Kemanapun kita pergi, setan ini ikut. Siapa namanya? Ah, hafal kan? Udah kenal kan? Udah kenal sebenarnya Bunda. Ini setan Qarin senangnya di kiri, di kanan? Di kiri kan? Nah, coba lihat kirinya. Ada, Bu? Ada nggak? Oh, nggak ada ya? Oh, nggak kelihatan. Ya, harus kenal, Bu. Harus kenal. Nanti kita bahas di lebih dalamnya. Ada setan dalam rumah tangga. Namanya setan. Bukan lagi si Qarin. Beda lagi namanya. Siapa? Dasim. Lagi apa, Bu? Dasim lagi bekerja keras sekarang. Oh iya, Bu. Masya Allah. Bunda ini kenal banget kan Dasim. Ya, setan Dasim. Makanya kalau ingin kuat dalam godaan setan Dasim, Bunda biasakan kalau masuk rumah itu mengucapkan salam. Itu benteng awalnya. Biasakan kalau masuk rumah mengucapkan salam walaupun nggak ada orang. Yang repot itu kalau kita salam nggak ada orang, tiba-tiba ada yang jawab. Itu baru repot. Biasakan salam walaupun tidak ada orang. Minimal mengucapkan bismillah. Karena ketika mengucapkan bismillah, setan ketika mau masuk, dia mengatakan apa? Bukan panas, Bu. Ibu kok kenal banget, Bu? Dia mengatakan, di rumah ini tidak ada tempat bagiku. Di rumah ini tidak ada tempat bagiku. Makanya biasakan mengucapkan salam atau minimal mengucapkan bismillah. Namanya setan siapa? Dasim. Kalau perempuannya? Nggak ada Mbak Dasimah, nggak ada. Nggak ada. Itu hanya dalam bahasa Arab saja. Dalam bahasa Arab itu ada namanya tak marbutoh, kan? Tak yang menunjukkan mu'anas, perempuan. Kalau laki-lakinya Dasim, perempuannya Dasimah. Kalau laki-lakinya Soim, perempuannya Soimah. Itu dalam bahasa Arab. Aslinya nggak ada. Ada juga setan yang suka menggoda suami. Namanya setan falak. Panjangnya falakor. Jangan ditulis. Oke ya. Berbagai macam setan-setan yang ada dalam dunia persetanan itu banyak banget. Silakan Bunda dibahas ataupun dilihat satu-satu. Kenapa kita perlu mengetahui bagaimana kinerja setan, Bu? Karena setan pun dia sangat paham kinerja manusia. Setan ini sangat paham apa yang menjadi kelemahan manusia, bagaimana cara kerja manusia, dan bagaimana cara menggoda manusia. Setan itu punya itu. Itulah kenapa nenek moyangnya setan siapa? Siapa, Bu? Iblis. Iblis kan? Nenek moyang setan itu, iblis dibuatnya dari apa dulu? Api. Dulu waktu nenek moyang kita, kalau nenek moyang kita siapa? Adam. Nabi Adam dibuat dari apa? Dari apa? Ulangi, kalau iblis dari api. Kalau Nabi Adam dari tanah kan? Tanah apa? Oh, tanah abang, Bu. Kayaknya untuk yang hobi belanja dulu dibuat dari tanah abang. Yang hobinya berantem dari tanah sengketa kayaknya. Dibuat. Nabi Adam itu dari tanah kan? Ya. Khalaq tani minar wa khalaq tahu min tin. Kata siapa itu? Kata iblis, aku diciptakan dari api, Nabi Adam dari tanah. Nabi Adam itu dari tanah, namun bukan satu jenis tanah, tapi berbagai macam jenis tanah. Itulah kenapa keturunan Nabi Adam, dia punya karakter watak yang gak sama. Gak sama, Bu. Bahkan anak Nabi Adam sendiri pun itu karakternya gak sama.
ada Qabil, ada Habil. Karakternya beda nggak? Karakternya beda. Turunan dari Habil ini jadi orang-orang soleh. Tapi turunan dari Qabil itu jadi orang-orang yang bermasalah, bahkan orang-orang yang dia melakukan dosa besar. Dosa-dosa, mohon maaf, dosa-dosa zina, dosa-dosa besar itu pertama kali dilakukannya oleh keturunan dari Qabil. Bu, keturunan dari Qabil. Kan yang menjadi keturunan Nabi Adam itu salah satu yang berkembang itu ada keturunan dari Qabil, ada juga dari Nabi Syit. Nabi Syit. Ibu tahu Nabi Syit? Ya tahu aja dulu ya. Pura-pura tahu aja dulu ya. Nabi siapa, Bu? Ibu tahu Nabi Syit? Pura-pura tahu. Ibu tahu Nabi Syit? Siapa? Nabi Syit. Nabi Syit ini seorang yang dia diangkat menjadi nabi setelah Nabi Adam. Itu Nabi Syit. Jauh sebelum Nabi Idris. Itu Nabi Syit dulu, yang pertama kali. Ya, pertama kali Nabi Syit. Nabi Syit ini dengan keturunannya itu dulu tinggalnya di daerah atas, daerah tinggi. Qabil dengan segala keturunannya itu tinggalnya di bawah. Yang bawah hobinya maksiat, yang atas itu taat. Nabi Syit mengatakan kepada keturunannya jangan sampai turun ke bawah. Karena kalau turun ke bawah, kalau sampai turun ke bawah nanti akan ikut dengan maksiat mereka. Makanya Bu, disebutkan ini keturunan Nabi Syit, dia punya kecenderungan penasaran, ingin nyoba sedikit aja nggak apa-apa, coba turun sedikit ternyata bermaksiat dan banyak yang ikut. Makanya jangan pernah coba-coba dengan maksiat. Salah satu sabar yang perlu kita miliki adalah sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar, jangan coba-coba. Kalau sudah coba-coba masuk perangkatnya setan, talbis namanya, tipu daya iblis. Kalau sudah masuk sedikit, kita akan mulai terlena dengan apa yang kita lakukan itu. Ya. Oke, ulangi. Nabi siapa, Bu? Nabi Adam. Nabi siapa? Nabi Adam. Dibuatnya dari tanah. Waktu diciptakannya Nabi Adam, iblis dia sudah meneliti apa yang menjadi kelemahan kekurangannya Nabi Adam. Apa kelemahannya Nabi Adam? Layatamalak katanya. Tidak punya kekokohan. Seperti ini saya contohkan. Layatamalak itu seperti ini. Dorong, jatuh. Itu layatamalak. Layatamalak itu tidak punya kekokohan dalam mengendalikan hawa nafsu dan mengendalikan nafsu amarah. Makanya hawa nafsu dan nafsu amarah dua hal yang digunakan oleh iblis, oleh setan menggelincirkan manusia. Lihat aja, orang banyak jatuh kalau enggak karena nafsu amarah, ya karena hawa nafsu. Ya, ibu kalau cuci pakaian suami, tiba-tiba ada uang di dalam sakunya suami, itu biasanya dikasihkan ke suami atau masuk ke kantong? Oh, ini pelakunya ya. Cara ditindak nggak diambil lagi. Halo. Ya. Karena dalam hukum dunia perempuan, terutama para istri, uang suami uang. Nah, ya. Uang istri uang. Ulangi. Uang suami uang istri uang. Ya. Itu hukum mutlak, Bu ya. Hukumnya seperti itu. Oke. Hawa nafsu. Yaitu hawa nafsu. Yuk sama-sama kita jaga hawa nafsu kita, sama-sama kita kendalikan hawa nafsu kita, sama-sama juga kita kendalikan nafsu amarah kita. Bu, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tidak sampai 2 bulan, hanya kurang lebih 40 harian lebih lagi, kita akan memasuki bulan Ramadan. Di waktu itu nafsu kita ditempa. Belajar Bunda untuk sabar melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Ada orang itu yang dia berpuasa, ketika berpuasa, puasanya diterima secara kewajiban melaksanakan puasa, namun pahalanya tidak dapat. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Kam min shaimin
laisalahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak orang yang dia berpuasa, dia hanya lapar saja, dia hanya haus saja, namun dia tidak mendapatkan lebih daripada itu. Pahalanya nggak dapat. Belajar untuk sabar di dalam ketaatan. Siap, Bu? Mulutnya jaga, pandangannya jaga, telinganya jaga. Mulutnya dijago, matanya dijago, telinganya jaga. Oh, sama aja ya. Dijaga ya, insyaallah. Oke, Bunda, kembali lagi. Jadi untuk yang pertama, pandang bahwa luka batin ini adalah ujian. Ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, mengobati luka batin yang kedua dengan tafwidz. Apa itu tafwidz? Tafwidz itu kita mencurahkan perasaan itu kepada Allah. Bahasanya itu adalah mengaku, kemudian meminta kepada Allah. Perasaan sedih, perasaan kecewa yang dirasakan, ini coba curahkan perasaan itu kepada Allah. Dulu Nabi Yakub, Ibu tahu Nabi Yakub siapa? Bapaknya siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anaknya Nabi Yusuf. Tahu Nabi Yusuf? Nabi yang gimana? Ganteng. Ya, 11-12 dengan saya. 11-12 ribu maksudnya, Bu. Nabi Yusuf itu Masya Allah, saking gantengnya Nabi Yusuf, orang itu kalau lihat wajahnya Nabi Yusuf, sampai dia lupa dengan apapun. Perempuan di zaman Nabi Yusuf ini, itu pernah diberikan pisau oleh Julaiha atau Julaiha. Pisau itu digunakan untuk mengiris buah. Ketika melihat wajah Nabi Yusuf, karena saking tampannya Nabi Yusuf, tidak terasa tangannya teriris. Namun tidak sakit. Kenapa? Saking gantengnya Nabi Yusuf. Makanya ibu kalau punya suami dan ingin tahu suami kita ganteng atau enggak, lihat wajahnya. Pegang pisau, iris tangan. Kalau sakit berarti belum ganteng. Insyaallah ya. Ayahnya Nabi Yusuf. Waktu Nabi Yusuf hilang, kalau kata saudara-saudaranya itu dimakan oleh binatang buas, itu kan sedih. Nabi Yakub itu tahu bahwa anak-anaknya berbohong. Nabi Yusuf itu tidak dimakan oleh binatang buas. Tahu, sedih. Saking sedihnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub disebutkan sampai matanya itu memutih. Kenapa? Saking seringnya sedih, saking seringnya nangis. Kan orang, dia mengalami luka batin, itu salah satunya karena kehilangan. Kehilangan, dia merasakan sedih, sedih berkepanjangan, dia mengalami luka batin. Nabi Yakub pun mengalami perasaan itu. Namun ternyata Nabi Yakub melakukan satu namanya tafwidz. Apa itu tafwidz? Beliau mencurahkan perasaan itu kepada Allah. Apa yang beliau katakan? Innama ashku bazi wa husni ilallah. Innama ashku bazi wa husni ilallah. Innama ashku bazi wa husni ilallah. Surat Yusuf ayat 86. Lihat dalam surat Yusuf ayat 86. Itu perkataan daripada Nabi Yakub. Innama ashku bazi wa husni ilallah. Innama ashku bazi wa husni ilallah. Hanya kepada Allah aku mencurahkan kesedihan dan kegundahanku. Hanya kepada Allah aku mencurahkan kesedihan dan kegundahanku. Dia merasakan sedih, dia mengatakan hanya kepada Allah saya mencurahkan kesedihan dan kegundahanku. Dan kalimat ini yang dulu suka dikatakan oleh Bunda Aisyah. Ketika Bunda Aisyah mengalami satu fase kesedihan yang teramat sangat, beliau difitnah, melakukan dosa besar, beliau sedih. Dan salah satu yang sering diungkapkan oleh Bunda Aisyah adalah innama ashku bathi wa husni ilallah. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Bunda yang merasakan sedih sering bacakan kalimat ini.
Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Coba semuanya ikuti. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ulangi. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Coba bunda semuanya. Masya Allah, langsung hafal ya. Terus saya tes satu-satu. Oh enggak juga ya. Sering ungkapkan ini. Ini seolah-olah, ya Allah saya tuh sedih. Ya Allah saya tuh kecewa. Ya Allah saya tuh sakit. Izinkan saya mencurahkan perasaan sakit dan sedih ini kepada Allah. Bu, Allah maha segalanya bukan? Allah maha besar bukan? Ada nggak masalah yang lebih besar daripada Allah? Ada nggak? Ada nggak masalah yang lebih besar daripada Allah? Ada nggak? Nggak ada. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Ketika kita mensandarkan perasaan sedih, lebih tegak dalam hadapi luka itu. Bukankah dalam diri manusia itu punya satu namanya gorizo? Apa namanya? Gorizo. Gorizo itu naluri. Ada naluri, kecenderungan. Manusia ini punya naluri namanya eksistensi diri. Ibu dipoto, ketika dipoto bersama dengan teman-teman, sama-sama, sebagus apapun foto teman kita, kalau foto kitanya kurang bagus, langsung dihapus. Sering seperti itu? Itu karena eksistensi diri. Ngirim WA, ternyata hanya diri, nggak dibaca. Kesal nggak? Kesal nggak? Kesal. Itu eksistensi diri. Namun ternyata manusia juga punya satu namanya gorizo, mentuhankan sesuatu. Makanya hukum alamnya, siapa yang dia mensandarkan permasalahannya kepada Allah, siapa yang dia mencurahkan kegelisahan masalahnya kepada Allah, yang dia akan mendapatkan pemenuhan gorizoh ini, yang dia akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan. Itulah kenapa biasakan jadikanlah Allah sebagai sandaran utama dalam kehidupan kita. Allah Tuhan saya, Tuhan kalau bukan Oke, terima kasih anak-anak. Kita akan lanjutkan lagi. Ibu lancar-lancar ya? Insyaallah. Oke, baik bunda. Itu namanya tafwidz. Tafwidz itu kita mencurahkan hanya kepada Allah. Sedih boleh. Nangis juga boleh. Bahkan nangis itu disebutkan sebagai wudunya batin. Wudunya hati. Wudunya hati itu nangis. Makanya orang ketika sedang dia mengalami luka batin, nangis, tiba-tiba lebih tenang. Walaupun masalahnya gak selesai. Karena nangis itu adalah wudunya hati. Makanya kalau ingin sering wudu. Ingin sering wudu, hatinya sering nangis. Ibu sering nangis, Bu? Siapa yang pernah menangis di dalam sholat? Ibu pernah menangis di dalam sholat? Pernah. Yang jadi pertanyaannya, waktu kita menangis di dalam sholat, yang ditangisi Allah atau masalah? Itu masalahnya. Allah. Oke ya. Oke. Ulang Ibu. Itu yang kedua, tafwidz. Sedih boleh, silahkan nangis boleh, tapi terpuruk jangan. Putus asa jangan. Agar tidak terpuruk, agar tidak putus asa, curahkan kepada Allah yang maha besar. Itu yang ketiga, Bunda, untuk menyembuhkan ataupun mengobati luka batin, yaitu dengan cara memperbaiki kualitas ibadah sampai di tingkat ibadah hati. Saya ulangi. Memperbaiki kualitas ibadah sampai di tingkat ibadah hati. Ada orang dia mengalami luka batin, dia sholat, tapi kok luka batinnya nggak hilang. Dia sholat, tapi kok masih tetap sakit. Kok seperti itu? Karena dia baru sholat, namun belum dia menegakkan sholat.
Makanya sholat ini, ibadah-ibadah ini bukan hanya dilaksanakan secara fisik, tapi juga dengan hati. Maksud dengan hati adalah ibu melaksanakan sholat. Ibu ketika melaksanakan sholat menghadap siapa? Menghadap siapa? Yakin menghadap Allah. Betul menghadap Allah. Yakin? Saya tanya dulu. Bunda tadi sholat subuh nggak? Sholat subuh. Tadi Allah ngomong apa? Bunda yang belakang tadi sholat subuh nggak? Tadi Allah ngomong apa? Bunda, tadi sholat subuh nggak? Tadi Allah ngomong apa? Jangan tinggalkan sholat. Bunda ngarang gitu namanya. Ada yang bilang as-salatu khairum minan naum. Itu muazin, bukan Allah. Kenapa saya bertanya seperti itu? Ini dalam sholat ini pertemuan kita dengan siapa? Dengan Allah. Berjumpa nggak dengan Allahnya? Berjumpa nggak dengan Allahnya? Hati kita berjumpa nggak dengan Allahnya? Ruh kita menghadap nggak ke Allahnya? Menghadap nggak? Menghadirkan Allah kan? Kita sholat menghadap siapa? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Ini bulan Rajab, bulan di mana ada Isra Mi'raj. Rasulullah itu mi'raj minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Berjumpa nggak dengan Allahnya? Berjumpa nggak? Berjumpa dengan Allahnya. Berjumpa nggak? Berjumpa dengan Allahnya. Berjumpa, yakin. Berjumpa dengan Allahnya. Karena apa? Adanya mi'raj. Ternyata sholat ini itu adalah mi'rajnya kita. Mi'rajnya orang-orang beriman, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya orang-orang beriman, yaitu dengan cara sholat. Maka sejatinya sebenarnya sholat ini adalah wasilah kita berjumpa dengan Allah. Khawatirnya sebenarnya kita sudah lama sholat, namun ternyata tidak berjumpa dengan Allahnya. Saya berjumpa. Kalau berjumpa, ya saya tanya, tadi Allah ngomong apa? Ibu berjumpa nggak dengan saya sekarang? Berjumpa nggak dengan saya? Nanti pulang ke rumah, ditanya sama suami, tadi dalam kajian dapat apa? Ibu bisa jawab nggak? Bisa, karena berjumpa. Kalau ibu berjumpa dengan Allah, terus Allah ngomong apa? Oh, ya Allah. Bunda, saya kenapa bertanya seperti ini? Karena ternyata masih banyak orang yang dia itu tidak tahu bahwa ternyata di dalam sholat itu, bukan hanya Allah mendengarkan, tapi Allah itu merespon apa yang kita baca. Kalau Bunda cek dalam hadis qudsi, ketika kita membaca Al-Fatihah, Allah itu merespon apa yang kita baca. Al-Fatihah itu ada pujian kita kepada Allah. Coba baca Al-Fatihah Bunda, dari awal. Cukup Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Terus berhenti Bun. Dari ayat pertama sampai Malik Yaumiddin itu bentuk pujian kita kepada Allah. Kita muji. Lanjutkan Bunda. Berhenti. Itu pernyataan, ikrar kita kepada Allah. Lanjutkan. Berhenti sampai akhir. Itu permintaan kita kepada Allah. Ada namanya pujian, ada namanya ikrar, ada namanya permintaan. Kita muji, kita ikrar, kita minta kepada Allah di dalam surat Al-Fatihah. Ternyata setiap ayat itu yang kita baca, Allah itu merespon apa yang kita baca. Allah itu merespon, hadza li abdi. Ayat ini untuk hambaku, dan hambaku berhak atas apa yang dia minta. Orang yang dia punya luka batin, dia memperbaiki kualitas sholatnya sampai dia betul-betul
Sholat dengan hati, di mana dia merasakan kehadiran Allah ketika sholat itu. Sholat dengan kualitas seperti itu yang akan menyembuhkan luka batin. Itulah kenapa Bu, sholat itu punya syifa, punya sifat syifa, menyembuhkan. Ada di sini yang namanya Bunda Syifa? Ada? Bu Syifa ada? Bu Rini ada? Jubaidah. Maesaro. Maimunah. Muesirah. Moemane. Ada semua ya. Punya sifat menyembuhkan. Makanya kualitas sholat yang baik itu bisa menyembuhkan luka batin. Bu, Ibu, penyebab luka batin itu adalah ditinggalkan. Merasa ditinggalkan. Rasulullah mengalami fase di mana merasa ditinggalkan, dan ternyata hadiah yang diberikan kepada Rasulullah itu adalah Isra Mi'raj. Dan di dalam Isra Mi'raj itu ada perintah melaksanakan sholat. Makanya perbaiki kualitas sholat. Karena perbaikan kualitas sholat akan banyak memperbaiki semuanya. Ibu gini, ibu kalau dipeluk sama suami kira-kira senang nggak? Senang nggak? Ibu kalau dicium sama suami kira-kira senang nggak? Ibu masih suka cium suami nggak? Oh beda jawabannya. Coba. Ibu masih suka cium suami? Oh beda jawabannya. Antara iya dan tidak berarti. Ini Bu, Ibu mencium suami berpahala nggak? Berpahala nggak? Berpahala kan? Tahu nggak pahalanya seperti apa? Itu laba Bu. Pahala suami itu Bu, mencium suami. Jangankan mencium, Bunda melihat wajah suami. Ada sebagian ulama mengatakan memandang wajah suami itu disamakan seperti memandang Ka'bah. Kan? Apalagi yang punya suami dan suaminya hitam. Persis kiswah Ka'bah. Yang pulang dari sini langsung Pak apa? Masya Allah. Kata suaminya, ini istri saya dari pengajian jadi gila gini. Nggak biasa. Oke ya. Mencium suami sama seperti mencium Hajar Aswad. Bayangkan, Bunda punya pahala yang tidak harus datang ke Mekah, punya pahala melihat wajah Ka'bah dan juga Hajar Aswad. Makanya pulang dari sini katakan, wahai kiswah Ka'bah dan Hajar Aswadku, sini. Langsung diciumi. Nah, siap Bu ya? Oke, Bunda, ulangi. Mencium suami pasti senang. Dicium suami pasti senang. Dipeluk suami pasti senang kan? Tapi bayangkan, ibu mencium suami, ibu dicium sama suami, dipeluk sama suami, yang ada dalam pikiran dan hati suami bukan ibu. Tapi ada di wanita yang lain. Kira-kira sakit nggak? Sakit nggak? Di mana sakitnya? Sini. Pasti sakit kan? Yang jadi pertanyaannya Bunda, sudah berapa kali kita memperlakukan Allah seperti itu? Kita sholat menghadap Allah, tapi ternyata yang ada dalam pikiran dan hati kita bukan Allah. Allahu Akbar. Perasaan uang tuh 50.000, tapi tinggal 10.000. Kemana ya? 40.000 lagi. Allahu Akbar. Belanja enggak, ngasih ke orang enggak. Sami Allahu liman hamidah. Oh, pakai bayar hutang ke Bu Ani. Ada yang seperti itu salatnya? Ada yang seperti itu? Yang mana orangnya?
Sampai ada orang yang sholat, ketika dia sholat, dia sampai lupa jumlah rokaat keberapa. Ini rokaat 2, rokaat 3. Ini rokaat 3, rokaat 4. Di sujudnya udah sekali, udah 2 kali. Bahkan ini Bu, Ibu tahu nggak? Di dalam setan, di dalam sholat itu setannya namanya bukan lagi sikorin. Kalau dalam ini kan sikorin tadi, dalam harian, setan harian. Namanya sikorin, divisi harian. Ada divisi rumah tangga, dasim. Ada divisi namanya divisi ibadah, terutama sholat. Namanya khonjab. Khonjab. Setan di dalam sholat ini namanya setan. Setan siapa Bu? Khonjab. Harus hati-hati dengan setan ini. Harus hati-hati Bu. Khonjab. Setan ini namanya setan khonjab. Disebutkan setan khonjab ini dia menggoda orang ketika sholat, dan yang pertama kali digoda itu adalah pikiran orang yang sholat. Makanya kalau ada orang yang sholat, si khonjab ini datang kemudian dibisiki. Ini ada orang sholat. Ini siapa Bu? Ini orang kecil banget orang kecil. Ini si khonjab datang. Dia bisiki ke telinga musolli dengan bisikan uzkur kaza wa kaza. Uzkur kaza wa kaza. Ingat ini, ingat itu. Ingat ini, ingat itu. Makanya ada orang sholat, pikirannya kemana-mana. Sampai ada suami, dia lupa nyimpen kunci motor. Ketika sholat dia mengatakan, sapu jaket. Karena siapa yang mengingatkan? Si khonjab. Pikiran digoda, akhirnya pikirannya tidak ke sholat, hatinya tidak akan menghadap ke Allah ketika sholat. Ketika pikirannya sholat, maka bacaannya pun pasti berantakan. Banyak orang yang berantakan bacaan sholatnya, sampai ada orang sholat, dia bacaannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum wala Ada yang sholat seperti itu, berantakan bacaannya. Yang ketiga, ketika pikirannya bermasalah, maka dia lupa dengan apa yang dia lakukan. Lupa jumlah rokaat, dia lupa gerakan, lupa apa yang dia lakukan. Padahal baru saja dilakukan. Dengan pikirannya yang digoda. Makanya hati-hati Bu, dalam sholat ini. Pikiran belajar hanya kepada Allah. Bunda khusyuk di dalam sholat, luka batin itu akan sembuh. Saya katakan, bunda khusyuk di dalam sholat, luka batin itu akan sembuh. Makanya nanti kalau sholat Allahu Akbar, pikiran keluar, nggak apa-apa, langsung balik lagi ke Allah. Menjadi mujahidah, orang yang memperjuangkan khusyuk. Kalaupun belum semuanya khusyuk, minimal kita menjadi pejuang khusyuk. Kalaupun belum mampu 100%, minimal 50%. Bukan kalau tidak hari ini, minggu depan. Kalau bukan minggu ini, bulan depan. Kalau bukan bulan ini, tahun depan. Yang nggak khusyuk-khusyuk kalau seperti itu. Minimal 50% kita khusyuk. Menjadi pejuang khusyuk. Siap Bu? Setuju? Godaan si khonjab yang kedua apa? Yang kedua, matanya dibuat banyak mencuri-curi pandangan. Makanya ada orang salat seperti ini. Allahu Akbar. Itu mencuri-curi pandangan. Latih pandangan kemana? Ketika sholat. Ketika sholat pandangan kemana? Pandangan ke tempat sujud. An-nadru fi maudi'is sujud. Sunnah hukumnya pandangan itu ke tempat sujud. Saya ulangi. Sunnah hukumnya pandangan itu ke tempat sujud. Sunnah. Jadi pahala sunnah itu didapatkan salah satunya ketika pandangan kita ke tempat sujud. Dulu sahabat itu kalau sholat pandangannya ke atas.
Turun surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Turun surat itu, kemudian pandangannya langsung turun ke bawah. Kenapa pandangannya turun ke bawah ke tempat sujud? Karena li'anna jam'a nadhara fi maudi'in aqrabu ilal khusyuk. Memandang tempat sujud itu lebih mendekatkan kepada kehusyuan. Makanya kalau ingin lebih khusyuk, pandangannya ke tempat sujud. Biasakan. Siap, Bu? Oke, yang ketiga, Bunda. Yang terakhir, godaan si khonjab apa di dalam sholat? Yang ketiga, dibuat orang itu mudah mengantuk, mudah menguap di dalam sholat. Makanya ada orang sholat seperti ini. Allahu Akbar. Apa namanya? Menguap. Kalau orang Bandung bilangnya huai. Oh, Bunda orang Bandung, buah batu. Kalau orang Jawa bilangnya angok. Kalau orang Bekasi bilangnya nguap. Nguap. Nguap ini, Bu, hati-hati. Salah satu godaan si khonjab ini nguap di dalam sholat. Apalagi kalau ada orang sholat, menguapnya yang pertama tidak ditutup, yang kedua sampai dia mengeluarkan suara. Ada suaranya. Si khonjab, dia mentertawakan orang itu. Jadi kalau ada orang dia menguap, sampai ada suaranya, si khonjab itu mentertawakan. Ditertawakan sama si khonjab. Ditertawakan. Suara siapa itu? Suara saya. Makanya kalau ingin membuat si khonjab tidak senang, jangan dibiasakan menguap di dalam sholat. Tapi jangan juga nanti si khonjabnya dibercandain. Allahu Akbar. Gak jadi. Batal sholatnya kalau seperti itu. Kalaupun menguapnya karena capek, ngantuk, silahkan Bunda menguap, tapi ingat ada adabnya. Adab yuk. Adab. Yang pertama ditutup. Dan ditutupnya itu ataupun ditahan. Ditahan ataupun ditutup. Ditutupnya itu menggunakan punggung tangan. Jangan menggunakan telapak tangan. Biasakan menggunakan punggung tangan. Tapi tangan sendiri. Jangan tangan orang. Yang kedua, jangan dibiasakan menggabungkan antara menguap dan juga membaca sholat. Bacaan sholat. Jangan dijamak. Jangan digabungkan gitu ya. Kalaupun memang menguap di dalam sholat, menguap dulu, berhenti bacaan sholatnya. Setelah menguap, lanjutkan kembali. Itu caranya. Siap, Bu? Di dalam sholat. Syaitan siapa tadi namanya? Nah, angkat tangan kanannya, Bu. Simpan di pundak teman sebelah kanannya. Ditepuk-tepuk lagi. Ikuti apa yang saya katakan. Wahai sahabatku, ingat-ingat, di dalam sholat ada syaitan namanya si khonjab. Ingat, dia menggoda di dalam sholat. Saya doakan mulai hari ini sholatmu lebih baik. Kalau sholatnya baik, akan lebih bahagia dan banyak senyum seperti ini. Oke, waktu saya masih ada, Bu? Masih. Ibu capek nggak? Yang capek siapa? Nggak apa-apa saya capek. Kasihan nggak sama saya? Astagfirullah, Bu Ani, kelakuan umatnya Bu Ani. Oke, sebenarnya masih sangat banyak Bunda, namun waktunya mepet. Saya mohon izin untuk agak melompat sedikit. Oke, atau saya sebutkan dulu. Oke Bunda, yang selanjutnya yang ketiga adalah zikir. Bunda perbanyak berzikir dengan hati. Keempat ya, berarti masih fokus ya. Ngeles aja Ibu. Keempat, zikir. Zikir dengan hati. Maksud dengan zikir dengan hati ini, Bunda berzikir bukan hanya secara lisan, tapi juga dengan hati. Yang kelima, Bu. Yang kelima itu namanya fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu.
Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Fa'fu wasfahu. Maafkan dan lapangkan dada. Fa'fu wasfahu. Fa'fu wasfahu. Pakai sod. Wasfahu. Fa'fu wasfahu. Maafkan dan lapangkan dada. Maafkan dan lapangkan dada. Maafkan. Nanti kalau ada waktu kita lakukan namanya terapi memaafkan. Maafkan dan lapangkan dada. Itu yang kelima. Ada yang keenam. Mohon maaf gak dijelaskan Buya, waktunya mepet. Yang keenam, menghatamkan terjemahan Al-Quran. Menghatamkan terjemahan Al-Quran. Di antara bunda ada yang sudah hatam terjemahan Al-Quran? Ada yang, ini bukan teksnya, tapi terjemahannya. Kalau teksnya insya Allah yakin, sudah hafal, sudah hatam. Terjemahan, ini bukan teksnya, terjemahannya. Bunda luangkan waktu minimal 1 kali seumur hidup menghatamkan terjemahan Al-Quran. Ada banyak pesan-pesan Allah yang membuat akan menyembuhkan luka batin kita. Kalau belum pernah, bismillah kuatkan. Minimal 1 kali dalam seumur hidup kita hatam. Oke ya. Yang ketujuh, bunda, muhasabah dan ridho terhadap takdir. Yang tujuh, muhasabah dan ridho terhadap takdir. Untuk dalilnya Al-Baqarah ayat 216. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Al-Baqarah ayat 216. Muhasabah dan ridho terhadap takdir. Oke, dan yang ke-8, bunda harus punya namanya lingkaran solih ataupun lingkaran solehah. Lingkaran solihah. Harus punya namanya lingkaran solihah. Makanya orang-orang yang punya luka batin ini, itu jangan dibiarkan diam sendiri. Jangan dibiarkan diam sendiri. Harus punya lingkaran solihah. Contohnya apa? Seperti ini. Bunda ketika pengajian seperti ini kan penyakit-penyakit hati, luka-luka batin kan tiba-tiba lebih tenang kita. Lebih terobati. Hutang-hutang lupa. Meskipun nanti ingat lagi. Masalah-masalah lupa, disimpan dulu meskipun nanti ingat lagi. Harus punya lingkaran itu. Lingkaran solihah seperti ini. Oke ya. Dan yang terakhir, yang ke-9 yaitu dengan cara terapi. Untuk menyembuhkan luka batin dengan cara terapi. Seperti apa terapinya? Yuk kita lakukan. Siap Bu? Gak apa-apa? Ibu Ridho? Ya insya Allah. Boleh silakan HP-nya. Tulisannya disimpan dulu. Ada satu terapi bunda. Bukan satu sih, maksudnya banyak terapinya. Ada salah satu terapi namanya breathing exercise. Namanya itu. Jadi terapi napas. Terapi napas. Nanti akan sama-sama kita lakukan. Namanya terapi napas. Namun sebelumnya boleh silakan bunda disimpan dulu catatannya, HP-nya apapun. Boleh duduknya lebih ditegakkan kembali. Oke, boleh lihat teman kiri kanannya. Jangan-jangan ada yang sudah menunjukkan tanda-tanda kematian. Boleh bunda lihat ke atas dulu semuanya. Lihat ke atas. Pandangannya ke atas. Pandangannya ke bawah. Coba ke samping kiri, samping kanan, atas, bawah, kiri, kanan, atas, bawah, kiri, kanan. Ngapain ya? Itu senam leher dulu, agar lehernya kuat. Karena dalam pengajian seperti ini, apalagi menjelang zuhur, ada yang biasanya lehernya tiba-tiba patah. Itu patah leher. Harus dikuatkan dulu. Oke, bunda. Ini terapi ini sederhana, Bu. Terapi ini sederhana, bisa bunda lakukan di rumah. Terutama untuk yang mengalami namanya luka batin. Bagaimana cara terapinya? Yang pertama, sebelum praktek, saya berikan materinya dulu. Bunda tarik nafas dari hidung, kemudian dikeluarkan lewat mulut. Biasanya kan tarik nafas, keluarkan nafas sudah biasa kita lakukan. Namun sekarang bedanya untuk terapi ini, ketika kita menarik nafas, kita merasakan tarikannya. Ketika kita mengeluarkan nafas, kita rasakan saat nafas ini keluar.
Ketika ditarik nafasnya dirasakan, ketika nafasnya dikeluarkan pun dirasakan. Kemudian ketika itu tarik nafas, keluarkan, terus rasakan itu. Ingat-ingat kembali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirkan rasa syukur di dalam hati kita sambil ingat-ingat kembali nikmat-nikmat apa yang Allah berikan kepada kita. Siap, Bu? Siap gak nih? Oh, siap. Oke. Boleh Bunda pandangannya ke saya. Tarik nafas dari hidung, dikeluarkan lewat mulut. Bunda boleh silakan dipejamkan matanya dan juga ditenangkan dirinya. Oke, boleh silakan dipejamkan matanya. Kalau yang mau ditundukkan pandangannya boleh, asal jangan tidur. Lagi silakan dipejamkan matanya. Silakan tarik nafas dari hidung. Rasakan ketika kita menarik nafas, keluarkan nafas lewat mulut, dan rasakan ketika kita mengeluarkan nafas. Terus lakukan itu. Silakan tarik nafas dari hidung, kemudian dikeluarkan lewat mulut. Terus rasakan itu Bunda. Tarik nafas dari hidung, coba keluarkan lewat mulut. Rasakan setiap nafas yang kita tarik, rasakan setiap nafas yang kita keluarkan. Terus lakukan itu. Terus lakukan itu. Fokus dengan dirinya. Fokus dengan apa yang sedang dialami oleh dirinya. Fokus dengan suara yang terdengar daripada suara saya. Terus lakukan itu Bunda. Terus lakukan itu. Sekarang coba ingat-ingat kembali nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehatnya badan kita, baiknya keluarga kita. Coba ingat-ingat kembali nikmat-nikmat itu. Mungkin yang nikmat itu sering kita lupakan, sering kita lewatkan dalam kehidupan. Kita banyak fokus dengan kesulitan, namun lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Silakan terus narik nafas dari hidung, kemudian dikeluarkan lewat mulut. Ingat-ingat kembali nikmat-nikmat itu. Coba ingat-ingat kembali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kebaikan-kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, terima kasih. Allah masih memudahkan diri ini untuk melangkah ke majelis ilmu. Ya Allah, terima kasih. Allah masih memberikan kesehatan untuk tubuh ini. Ya Allah, terima kasih. Allah masih memberikan kesempatan rezeki berupa baiknya keluarga. Ya Allah, terima kasih. Coba ingat-ingat kembali kebaikan-kebaikan itu, Bu. Ingat-ingat kembali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, yang mungkin lupa untuk kita syukuri, yang belum kita ucapkan terima kasih, yang belum kita ucapkan alhamdulillah. Kita fokus dengan kesulitan, kita fokus dengan masalah, lupa dengan apa yang Allah berikan kepada kita, lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, terima kasih. Allah masih banyak memberikan kebaikan. Ya Allah, terima kasih. Allah masih memberikan rezeki, banyak nikmat di tubuh ini. Allah, terima kasih atas rezeki-rezeki yang belum aku syukuri. Ya Allah, terima kasih. Hadirkan rasa syukur di dalam hati kita. Hadirkan rasa berterima kasih di dalam hati kita. Hadirkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Hadirkan nikmat-nikmat itu. Hadirkan nikmat-nikmat itu. Sekarang coba Bunda hadirkan wajah orang tuanya tepat di hadapannya. Hadirkan wajah orang tuanya tepat di hadapannya, Bunda. Coba hadirkan wajahnya. Wajah orang tua kita, wajah ibu, wajah ayah. Coba hadirkan tepat di hadapan kita. Bayangkan, hanya untuk menghadirkan wajah orang tua pun kita nggak mampu. Hanya untuk menghadirkan wajah orang tua pun kita sulit. Jangan-jangan kita jauh hubungan kita dari mereka. Jangan-jangan sudah lama kita tidak mengunjungi mereka. Jangan-jangan sudah lamanya kita tidak menjarihi kuburnya. Coba hadirkan wajah ibu dan ayah kita. Hadirkan wajah ibu dan ayah kita tepat di hadapan kita. Sebutkan panggilan yang biasa kita sampaikan kepada ibu. Sebutkan, mungkin mama, mungkin ibu, mungkin umi, siapapun yang biasa kita panggil ibu kita dengan sebutannya. Coba kita sebutkan dan panggil dia. Panggil dengan sebutannya dan rasakan perasaan apa yang muncul yang kita rasakan sekarang. Apakah perasaan rindu, perasaan bersalah, perasaan benci, atau perasaan apa? Coba hadirkan wajah.
Dalam kondisi dia tersenyum kepada kita, ingat-ingat kembali kebaikan-kebaikan ibu kepada kita. Coba ingat-ingat kembali kebaikan-kebaikan apa yang pernah ibu lakukan kepada kita. Coba ingat-ingat kembali senyumannya yang indah itu, nasihat-nasihatnya yang indah itu. Coba ingat-ingat kembali yang mungkin kita sudah mulai lupakan. Coba ingat-ingat kembali nasihat-nasihat itu. Coba ingat-ingat kembali nasihat-nasihat itu. Coba ingat-ingat kembali. Hadirkan wajah ibu tepat di hadapan kita dalam kondisi menangis. Dalam kondisi menangis, coba. Bagaimana air mata keluar dari matanya, tetesan demi tetesan air mata keluar dari matanya. Lihat bagaimana sakit yang dia rasakan, bagaimana sulit yang dia rasakan. Dan sekarang kita merasakan apa yang dirasakan oleh ibu. Ternyata jadi seorang ibu itu nggak mudah. Menjadi seorang istri itu nggak mudah. Menjadi wanita dewasa itu nggak mudah. Ternyata ini yang dulu dirasakan oleh ibunda kita. Coba lihat wajahnya, bagaimana air mata itu menetes keluar dari matanya. Coba ingat-ingat kembali. Mungkin kita pernah punya salah kepada dia. Mungkin kita pernah punya dosa kepada dia. Coba ingat-ingat kembali kesalahan itu. Coba ingat-ingat kembali kehilapan itu. Mungkin kita pernah membentak dia dengan bentakan yang keras sampai tertunduk pandangannya ke bawah, menetes air matanya, sakit yang dirasakan oleh ibunda kita. Hadirkan wajahnya. Ketika dia menetes, waktu itulah di mana Allah mencabut keberkahan dalam kehidupan kita. Karena barang siapa yang dia berantakan hubungan dengan orang tuanya, maka akan dijadikan hidupnya berantakan. Tapi siapa yang rapi kehidupan dengan orang tuanya, maka akan dijadikan kehidupannya rapi. Hadirkan wajahnya. Sekarang kita rasakan kita memeluk ibu kita dengan pelukan yang erat. Coba rasakan kita peluk ibunda kita dengan pelukan yang erat. Coba rasakan kita peluk ibunda kita dengan pelukan yang erat dan kita sampaikan, Bu, maafkan aku. Aku belum mampu menjadi ibu yang baik. Maafkan aku belum mampu menjadi istri yang baik. Belum mampu menjadi istri yang sabar, menjadi ibu yang sabar. Sesabar ibu, maafkan aku ya Bu, doakan aku. Rasakan pelukan itu. Coba eratkan pelukan itu, Bu. Eratkan pelukan itu. Coba tumpahkan perasaan-perasaan negatif kita. Coba tumpahkan luka-luka batin kita kepada ibunda kita. Salah satu yang kita rindukan kan pelukan ibu. Rasakan kita memeluk ibunda kita. Kita mencurahkan perasaan-perasaan negatif kita. Kita merasakan bagaimana luka-luka batin itu kita curahkan kepada ibunda kita. Curahkan dulu. Tumpahkan semuanya, muntahkan semuanya, tumpahkan semuanya. Jangan sampai ada yang tersisa, tumpahkan semuanya. Sekarang coba Bunda hadirkan wajah anak tepat di hadapan kita. Hadirkan wajah anak tepat di hadapan kita, hadirkan wajahnya. Hadirkan wajah anak, bagaimana pandangannya yang masih polos itu. Bagaimana dia yang belum banyak tahu itu, coba hadirkan wajah anak kita. Kita yang harusnya menjadi tempat ternyaman, bisa jadi kita adalah tempat yang membuat dia sakit. Coba ingat-ingat kembali dosa-dosa kita kepada anak kita. Kesalahan-kesalahan kita kepada anak kita. Hadirin, coba ingat-ingat kembali marah-marah yang pernah kita sampaikan kepada anak kita. Bentakan-bentakan yang pernah kita berikan kepada anak kita. Coba ingat-ingat kembali, Ibu. Coba ingat-ingat kembali, Ibu. Anak yang pertama yang sering kita salahkan, yang sering kita maki. Dia merasakan sakit. Dia merasakan terluka karena menjadi orang yang suka disalahkan. Akhirnya yang terjadi, dia buat kesalahan, sengaja dia buat kesalahan. Dia berseteru dengan adiknya. Dia membuat rumah itu berantakan. Dia menjadikan banyak orang memperhatikan dia. Karena apa? Rasa sakit yang diberikan oleh ibundanya. Coba ingat-ingat kembali kesalahan-kesalahan itu. Ingat-ingat kembali dosa-dosa itu. Dan katakan, wahai diri, maafkan. Maafkan rasa bersalah menjadi seorang ibu yang belum mampu menjadi ibu yang baik. Maafkan rasa bersalah karena belum mampu menjadi ibu yang sabar. Maafkan rasa bersalah karena belum mampu menjadi ibu yang sempurna. Maafkan.
Maafkan. Maafkan perasaan-perasaan negatif itu, ikhlas menerima apa yang terjadi. Sekarang coba ingat-ingat kembali apa-apa yang membuat kita sakit pada kesempatan kali ini. Masalah-masalah, beban-beban hidup yang sedang kita jalani pada saat ini, coba ingat-ingat kembali. Ingat-ingat kembali ke masalah-masalah itu, beban-beban hidup itu, coba ingat-ingat kembali dan hadirkan rasa berharap kepada Allah dan katakan di dalam hati kita, ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah, aku ridho. Katakan di dalam hati kita sambil mengingat-ingat kembali beban-beban hidup yang sedang dijalani. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ridho, saya serahkan ketenangan ini kepada Allah. Coba ingat-ingat kembali sedih itu, kecewa itu, rasa pengkhianatan itu, rasa diabaikan itu. Coba hadirkan kembali rasa-rasa negatif itu. Hadirkan di dalam hati kita dan katakan, ya Allah, saya ikhlas, ya Allah. Saya pasrah, ya Allah. Saya ridho, ya Allah. Saya serahkan ketenangan ini kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah untuk semua keadaan ini, dan ajarkan aku menerima semua kondisi ini. Semua keadaan ini saya ikhlas, saya pasrah, saya ridho. Silakan Bunda tarik nafas yang dalam dari hidung, kemudian dikeluarkan lewat mulut. Silakan, dan dalam hitungan 3 boleh kembali diangkat pandangannya, dibuka matanya. 1, 2, 3. Oke, boleh Bunda salaman dan pelukan dengan sahabat yang ada di kanan kiri, dan doakan. Jangan lupa kita doakan pertemuan ini mudah-mudahan bukan hanya di dunia tapi bisa sampai di surga. Oke, Bunda, waktunya sudah habis, tapi yang terakhir Bu. Yang terakhir ini namanya journaling. Bunda yang ingin menyembuhkan luka batin dengan terapi, ada namanya journaling. Journaling ini Bunda, perasaan kesal, marah, sedih dituliskan. Tapi bukan di status. Bukan di status, bukan di sosial media, dituliskan. Di buku tulis Bunda, tuliskan aja perasaan-perasaannya. Marah-marahnya, sedih-sedihnya, tuliskan. Perasaan yang dirasakan itu tuliskan. Kalau yang dituliskannya negatif, maksud dari negatif ini adalah ada nama orang yang disebutkan dan khawatir orang lain akan membaca, langsung disobek, langsung dihilangkan. Baik itu dibakar, dirobek, ataupun dihancurkan. Kalau itu yang negatif. Kayak, ya Bu ya. Mudah-mudahan Bunda di sini yang punya luka batin bisa segera sembuh, diberikan kekuatan dan juga kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bunda semuanya, mohon maaf waktunya sudah melebihi waktu dari biasanya. Saya mohon izin untuk memimpin doa karena saya sedang safar dari Bandung. Gak apa-apa Bu? Saya mohon izin untuk memimpin doa, dan sebelum memimpin doa ada satu informasi yang ingin diberikan. Ini ada buku terbaru Bunda, namanya buku Menemukan Kenikmatan Ibadah yang Hilang. Ini untuk yang merasa saya ibadah kok hambar ibadah saya. Saya ibadah kok kenikmatannya nggak kerasa. Saya sholat kok khusyuk ini menjadi sesuatu yang langka, yang sulit saya dapatkan. Yang ingin menemukan kenikmatan ibadah yang hilang, nah di sini silakan bisa dibaca buku ini. Yang kedua, ada buku menginstal kemampuan berbicara di depan umum untuk yang ingin lancar saat berbicara di depan umum. Jadi saat ngomong di depan umum tuh gak gemeteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah kok kabur aja. Jadi yang terakhir ada buku pelatihan hidup tanpa marah. Untuk Bunda yang mau bukunya bisa didapatkan di bazar di luar, dan buku ini gak ada di toko buku manapun. Dan mohon izin, di atas meja bazar itu Bunda ada satu namanya kotak sedekah. Yang ini 100% akan digunakan untuk kegiatan sosial dan dakwah di seluruh Indonesia. Bagi Bunda yang mau bersedekah, silakan bisa langsung dimasukkan ke sana. Yang Bunda yang yakin setiap sedekah yang dikeluarkan Allah akan ganti dengan ganti yang terbaik, angkat tangannya. Yang yakin? Yang yakin. Saya nggak percaya. Coba dites, dalam dompetnya ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Yang dimasukkan? Oh,
Nah, silakan berikan yang terbaik karena boleh jadi ini sedekah yang terakhir yang bisa kita berikan. Niatkan untuk orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, dan jangan lupa berdoa. Doakan apa yang menjadi hajat kita. Saya mau izin untuk menutup dengan doa. Bunda nih, nggak apa-apa? Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad salim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika la karimu azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ajarkan kepada kami agar kami mampu menjadi istri yang baik. Ajarkan kepada kami agar kami mampu menjadi ibu yang baik, agar kami mampu menjadi orang tua dan mertua yang baik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wafatkanlah kami dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Rabbana tamim lana min khairi a'malana. Ya Allah, izinkanlah di akhir wafat kami saat sakaratul maut kami mampu mengucapkan la ilaha illallah. Izinkanlah nama Allah yang kami sebutkan di akhir wafat kami, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkanlah kami dalam menghadapi masalah. Kuatkanlah diri kami dalam menjalani beban-beban hidup, ya Allah. Kuatkanlah pundak kami dalam menghadapi setiap masalah, ya Allah. Kalaupun banyak yang hilang ketika kami punya masalah, banyak yang hilang dalam hidup kami, tapi izinkan jangan sampai prasangka yang baik kepada Allah ini yang hilang. Izinkan kami terus memiliki prasangka yang baik seberat apapun hidup yang kami jalani, ya Allah. Jangan tinggalkan kami, ya Allah. Jangan jauh dari kami, ya Allah. Izinkanlah kami mengenal-Mu, ya Allah. Izinkanlah kami dekat dengan-Mu. Izinkan kami memperbaiki kualitas ibadah kami, ya Allah. Berikanlah kami nikmat berupa khusyuk di dalam sholat. Berikanlah kami kenikmatan di dalam ibadah. Terus bimbing kami, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bunda semuanya, itulah yang mungkin bisa disampaikan. Buah tomat, buah petei. Tamat. Boleh nya sama-sama ya. Buah tomat, buah petei. Tamat. Buah durian, buah semangka, buah rambutan, buah bisitan. Itu nama buah-buahan. Terakhir Bunda, angkat tangan kanannya Bu. Ke depan seperti ini, geleng-gelengkan dada. Adanallahu wa iyyakum minas siratil mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.